Selamat malam semuanya. Malam, Miss. Malam. Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Kita sebentar lagi akan memulai rangkaian acara kita. Untuk selanjutnya diserahkan kepada Pendeta Esa Katri, dipersilahkan. Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kita akan memulai persekutuan doa kita pada malam hari ini. Untuk mengawalinya, kita akan bersama mengikuti lagu pembuka kita dari Kidung Jemaat 15. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari ini berbagai aktivitas telah kami lalui. Kami merasakan Tuhan memimpin dan menyertai kami. Pada malam hari ini, kami umat Tuhan di GKI Cicurug menundukkan diri di hadapan-Mu. Kami bersama-sama hadir di dalam persekutuan doa secara virtual. Kami ingin meneguhkan diri kami, iman kami di dalam Engkau. Oleh karena itu, ya Tuhan, biarlah kuat kuasa-Mu dan hikmat-Mu memenuhi kami. Sehingga di dalam persekutuan doa ini, kami dapat terus merasakan kekuatan dari kebenaran firman Tuhan untuk kehidupan kami sehari-hari. Tolonglah kami Tuhan, juga tolonglah hamba-Mu yang dipercaya untuk menyampaikannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Malam hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pembacaan Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 13, ayat 33 sampai 35. Injil Yohanes pasal 13, ayat 33 sampai 35. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu.
Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian pembacaan Alkitab kita. Berbahagia adalah setiap kita mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita pasti pernah mendengar salah satu ayat firman Tuhan yang mengatakan untuk segala sesuatu ada waktunya. Pasti pernah ya Bapak Ibu ya, untuk segala sesuatu ada waktunya. Nah, itu adalah bagian dari ayat firman Tuhan yang ada di dalam kitab Pengkhotbah. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Itu hakikat dari kehidupan kita sebagai manusia. Kita dibatasi oleh yang namanya waktu. Nah, ketika Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus itu tidak pernah menutup-nutupi atau membuat penasaran dengan tebak-tebakan. Kalau tebak-tebakan bisa iya, bisa enggak. Tuhan Yesus selalu membuka dengan penuh kejujuran kepada para murid. Pada waktu kisah ini, Tuhan Yesus belum mati di kayu salib. Tuhan Yesus kalau belum mati di kayu salib juga pastinya belum bangkit. Tetapi Tuhan Yesus mau mengatakan secara jujur kepada murid-muridnya bahwa waktunya hampir tiba. Apa sih? Waktu di mana kematian telah menjelang bagi Tuhan Yesus. Waktu di mana setelah kematian Tuhan Yesus bangkit. Dan itu berarti bahwa tugasnya dengan kematiannya telah selesai. Tuhan Yesus tidak lagi bisa bersama-sama secara fisik dengan para muridnya. Dan itu digenapi ketika pada hari Kamis yang lalu kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Secara fisik Tuhan Yesus tidak lagi ada bersama dengan para murid. Tentu saja para murid ketika Tuhan Yesus mengatakan bagian Injil ini, mereka nggak bisa mengerti. Kenapa sih Tuhan Yesus bilang hanya seketika saja lagi aku ada bersama dengan kamu? Toh Tuhan Yesus ada di sini. Tuhan Yesus ingin mengingatkan bahwa inilah kenyataan yang akan murid-murid hadapi. Walaupun memang sebagai manusia, para murid senantiasa menginginkan bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah berpisah dengan mereka secara fisik. Tetapi bagaimanapun perpisahan secara fisik itu tetap terjadi. Hanya saja Tuhan Yesus tidak meninggalkan para murid begitu saja. Ada pesan perpisahan dari Tuhan Yesus. Mari kita lihat pesannya. Ada 4 hal yang menjadi pesan Tuhan Yesus. Pesan yang pertama, Tuhan Yesus menyapa para muridnya dengan berkata, "Hai anak-anakku." Tuhan Yesus memaknai bahwa hubungan mereka lebih dari sekedar guru dan murid. Hubungan yang sedemikian dekat. Hubungan yang tidak pernah terpisahkan. Orang tua dan anak itu kan hubungan yang tidak mungkin dipisahkan. Bukan masalah jarak atau tempat.
Karena setiap kita dengan jarak atau tempat kita bisa berbeda dengan orang tua kita. Tetapi bahwa ya hubungan darah antara orang tua dan anak adalah hubungan yang senantiasa terus terjalin. Di situ Tuhan Yesus mau menggambarkan bahwa meskipun Tuhan Yesus tidak lagi bersama-sama secara fisik dengan murid-murid, itu tidak memutus kasih dan hubungan yang selama ini telah mereka rasakan. Justru kasih dan hubungan itu ditingkatkan ke level yang baru. Artinya bukan sekedar mengandalkan fisik. Seperti mungkin orang lagi pacaran, ya, mengandalkan fisik, pengennya ketemuan melulu kayaknya. Kalau nggak ketemuan, nggak percaya pacarnya ada di mana. Dibilang lagi main futsal juga nggak percaya. Ya, main futsal apa futsal-futsalan gitu ya. Nah, pengennya sama-sama melulu. Tetapi ya kalau meningkat di level yang baru, maka levelnya adalah level saling percaya. Mengimani bahwa walaupun tidak berada bersama secara fisik, tetapi kasih itu akan terus terjadi. Itu pesan yang pertama dari Tuhan Yesus untuk setiap muridnya. Pesannya yang kedua, di dalam menjalani hidup di mana Tuhan Yesus tidak lagi mereka dapat lihat dan tanya secara fisik, para murid diingatkan untuk meneruskan keteladanan yang selalu dicontohkan Tuhan Yesus di dalam perjalanan pelayanannya. Keteladanannya itu adalah bahwa Tuhan Yesus dengan rela berkurban. Tuhan Yesus menunjukkan pelayanan penuh kasih dan pengertian, serta terus memberikan pengampunan. Keteladanan inilah yang Tuhan Yesus inginkan dihidupi selalu oleh setiap muridnya. Kenapa? Karena para murid tidak bisa berada sendirian. Mereka tidak bisa berdiri masing-masing. Sebagai manusia, para murid semua punya keterbatasan. Atau boleh dikatakan punya kelemahan. Di mana satu dengan yang lain bisa saling melengkapi. Tanpa keteladanan yang mereka lakukan dari contoh Tuhan Yesus, maka mereka tidak mungkin bisa saling melengkapi. Tanpa pengorbanan seperti yang Tuhan Yesus kerjakan, maka masing-masing pasti ingin berdiri sendiri, merasa tidak cocok dengan orang yang lain. Bahkan walaupun itu sesama murid Kristus. Tuhan Yesus telah memberikan keteladanan mengampuni. Tentu itu harus dihidupi. Untuk kebersamaan pelayanan dari para murid. Karena satu dengan yang lain pasti saja ada ketidakcocokan. Dari segi sikap, perkataan, maupun juga pemikiran. Bisa jadi apa yang disampaikan oleh murid yang lain menyinggung, membuat tidak nyaman, bahkan melukai. Oleh karena itu, pesan Tuhan Yesus yang kedua adalah melakukan teladannya. Setiap murid harus berupaya melakukan keteladanan itu. Pesan yang ketiga, dikatakan Tuhan memberikan perintah baru, yaitu saling mengasihi. Dalam bagian ayat kita saja, dari ayat 33 sampai 35, Tuhan Yesus 3 kali mengatakan saling mengasihi. Betapa kasih itu menjadi penting untuk membuat para murid menjadi satu tubuh. Walaupun mereka berbeda-beda dari latar belakang pemikiran, keluarga, dan lain-lain. Kenapa sih Tuhan Yesus bilangnya ini perintah baru? Bukankah dari sejak Taurat, perintah untuk mengasihi senantiasa ada? Tuhan Yesus mengatakan ini perintah baru
bagi para murid untuk menjadi satu tubuh dengan saling mengasihi, karena cara melakukannya adalah cara yang baru. Bukan lagi ya semata-mata seperti menjalankan hukum Taurat. Tetapi cara melakukannya adalah tadi seperti keteladanan dari Tuhan Yesus. Perintah yang keempat atau pesan perpisahan yang keempat adalah supaya semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Tuhan Yesus ingin para murid menjadi saksi. Para murid menunjukkan hidup yang berbeda dengan semua orang yang lain. Hidup yang berbeda karena mereka adalah murid-murid Tuhan Yesus yang menghidupi teladan Tuhan Yesus dan yang senantiasa berjuang untuk menjadi satu tubuh walaupun berbeda-beda. Ini adalah 4 pesan yang Tuhan Yesus ingin murid-murid teruskan di dalam kebersamaan, pelayanan, dan iman mereka. Walaupun Tuhan Yesus tidak lagi bersama dengan para murid. Tuhan telah naik ke surga. Dan para muridlah yang melanjutkan pekerjaan pelayanan Tuhan. Ini jugalah yang dipercayakan kepada kita pada saat ini sebagai murid-murid Tuhan. Kita diingatkan bahwa hubungan kita dengan Tuhan tidak akan pernah bisa diputuskan oleh apapun juga. Hubungan yang sedemikian erat dan dekat. Oleh karena itu, mari kita berjuang sebagai satu tubuh Tuhan. Secara khusus di GKI Cicurug, kita adalah satu. Oleh karena itu, mari kita menghidupi keteladanan Tuhan Yesus sehingga kita bisa saling mengasihi, saling menerima, dan saling menopang satu dengan yang lain. Perhatian kita, titik berat kita adalah hidup yang melakukan perintah Tuhan. Ketika kita berada bersama-sama dengan umat Tuhan di GKI Cicurug, walaupun berbeda-beda, kita sedang menjalankan apa yang Tuhan pesankan kepada kita. Sehingga jangan kita terbawa oleh respon dari orang lain terhadap kita. Bisa jadi dia pun sedang punya masalah. Bisa jadi dia juga sedang punya banyak beban karena hidup yang semakin sulit karena pandemi ini. Bisa jadi dia sedang di dalam keadaan tubuh yang lemah atau sakit. Sehingga respon yang kita terima tidak menyenangkan dari orang di sekitar kita. Mari kita melihat bukan pada respon mereka, tetapi pada perintah Tuhan Yesus. Bahwa bagaimanapun keadaannya, kita dipanggil untuk saling mengasihi. Kita adalah satu tubuh, satu keluarga, satu di dalam Tuhan. Kita menyadari masing-masing kita punya kelemahan dan keterbatasan. Tetapi kalau kita mau menghidupi perintah Tuhan Yesus ini, maka walaupun kita tidak bersama Tuhan Yesus secara fisik, tetapi kita mengalami Tuhan senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Menjadi satu tubuh di dalam Kristus, menghidupi perintahnya, saling mengasihi, sehingga semua orang akan tahu kita adalah murid-murid Kristus. Karena kasih kita itu adalah kasih yang nyata, kasih yang mau mengampuni, dan kasih yang selalu merangkul sesama kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan masuk ke dalam pokok-pokok doa kita, Bapak Ibu. Di sini sudah ada pokok doa yang disiapkan. Nah, apakah ada pokok doa yang mau ditambahkan? Adakah yang mau ditambahkan? Barangkali Bapak Ibu ada yang mau didoakan secara khusus.
Ya, saya dengar informasi kalau Pak Ngadimin sakit, Bu. Oh ya. Ada lagi? Kayaknya sudah anteng-anteng cukup kali, Bu. Baik, kalau begitu Bapak Ibu, kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, untuk firman yang dapat kami renungkan, mengingatkan kami sebagai murid-murid Kristus, untuk kami senantiasa menghidupi keteladanan-Mu di dalam kebersamaan kami selaku jemaat Tuhan di GKI Cicurug. Kami adalah satu tubuh, satu keluarga. Meskipun berbeda-beda, meskipun kami punya latar belakang masing-masing, ajar kami untuk saling mengasihi sehingga orang-orang tahu bahwa kami adalah murid-murid Tuhan. Kasih kami adalah kasih yang nyata. Saat ini kami mau menyerahkan untuk ibadah yang ada di GKI Cicurug. Baik itu ibadah minggu yang dilakukan secara online maupun onsite. Beberapa di antara kami yang sudah bisa datang ke gereja, bisa beribadah di gereja. Tetapi sebagian besar dari kami masih harus tetap mengikuti secara online. Tuhan tolong biarkan kami tetap dapat bertumbuh di dalam iman sekalipun kami harus beribadah dengan cara yang berbeda. Kami rindu Tuhan kembali ibadah seperti dulu. Tolong Tuhan, tunjukkan keadaan yang semakin hari semakin baik sehingga kami bisa beribadah seperti dulu. Kami juga mengingat untuk ibadah dari anak-anak kami, baik sekolah minggu maupun remaja, yang juga masih dilakukan secara online. Di tengah banyaknya tantangan dari hidup mereka, tontonan-tontonan, tolong Tuhan ketika anak maupun cucu kami beribadah, mereka dapat beribadah dengan konsentrasi penuh. Mereka dapat mengikuti ibadah dari awal hingga akhir dengan tertib. Kami mohon Tuhan, biarlah juga di dalam diri anak-anak maupun cucu-cucu kami, mereka dengan setia belajar firman Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk persekutuan rumah tangga, untuk persekutuan lansia, untuk juga PA yang dapat dilakukan melalui media online ini. Tuhan yang memberkati segalanya sehingga kami tetap merasakan firman Tuhan yang meneguhkan kami. Kami mau berdoa untuk pelayanan GKI Cicurug di dalam masa pandemi ini Tuhan. Dalam segala keterbatasan kami bisa terus melayani Tuhan. Melalui umat Tuhan, juga melalui masyarakat di sekitar kami. Kami juga mengingat saudara-saudara kami, anggota jemaat maupun simpatisan yang karena pandemi ini terdampak dalam segi ekonomi, pekerjaan, dalam juga kesehatannya, dalam juga relasinya, hubungan-hubungannya. Tuhan, tolong biarlah dengan pimpinanmu, anggota jemaat maupun simpatisan GKI Cicurug dapat menjalani setiap pergumulan ini dengan benar di hadapan Tuhan. Berkaryalah dalam hidup mereka Tuhan, tolong dan topang mereka selalu Tuhan. Demikian juga kami menyerahkan keluarga-keluarga kami Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan senantiasa hadir di dalam kehidupan keluarga kami.
kami bisa saling terbuka satu dengan yang lain, kami bisa saling mengampuni. Kami mohon Tuhan. Kami juga saat ini bersatu hati berdoa bagi saudara kami, Pak Ngadimin, yang kami dengar sedang dalam keadaan lemah tubuh. Tuhan yang jamah, Tuhan yang kuatkan, Tuhan yang pulihkan Pak Ngadimin selalu. Kami juga mengingat untuk keluarga dari almarhum Bapak Pendeta Talsum yang ada di dalam keadaan duka cita. Engkau memanggil pulang ibunda dari Pak Talsum yang terkasih, ya, Ibu Kusmawati. Tuhan tolong setiap anggota keluarga dari almarhum Pak Talsum, Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan, Tuhan topang selalu juga untuk setiap rangkaian ibadah yang akan dilakukan, biar juga dapat terselenggara dengan baik walaupun dengan protokol kesehatan. Untuk perjalanan ke Cirebon besok pagi, Tuhan juga yang menolong sehingga perjalanan ini boleh dilakukan dengan baik hingga pada pemakaman di Sindang Laut. Kami menyerahkan Tuhan di dalam pimpinan Tuhan saja. Kami juga mohon Tuhan beranugerah bagi kami, memberikan kesehatan, kekuatan tubuh yang baik, untuk kami dapat menjalani hari-hari kami, menjalani setiap hal yang Tuhan percayakan pada kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Kita akan menutup persekutuan doa kita dengan kita kembali menaikkan pujian. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilin kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Persekutuan doa kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Silahkan kalau ada pengumuman dari Pak Sam. Baik Bapak Ibu, rangkaian doa kita untuk edisi hari ini telah selesai. Mungkin ada pengumuman terlebih dahulu, Bapak Ibu. Kalau belum ada, yang pertama yang saya umumkan adalah terkait dengan persembahan syukur tahunan. Itu sudah di-share Bapak Ibu infonya di grup wilayah masing-masing. Jadi mohon bantuannya Bapak Ibu.
untuk diisi infonya di situ ya. Nanti akan untuk dia punya amplopnya akan diantarkan ke rumah masing-masing begitu. Dan juga dana yang terkumpul akan dipakai untuk mendukung proses pembangunan dari gedung yang sedang kita renovasi. Itu untuk tanggal 23 ibadah minggu seperti biasa Bapak Ibu, start jam 7. Edisi khususnya adalah kita akan merayakan Pentakosta pada tanggal 23 tersebut. Kalau dari saya cukup sepertinya itu saja. Mungkin Bapak Ibu yang lain dari Majelis Jemaat ada yang mau menambahkan, dipersilakan. Mengingatkan Pak Sam, untuk tanggal 27 Mei, pengurus Cici Suci Penginjil akan mengadakan kebaktian secara live streaming pada tanggal 27 Mei. Nanti linknya dibagikan hari Minggu, Pak Sam. Mungkin itu aja. Oke, terima kasih Pak. Cici Suci. Untuk penyelenggaranya GKI mana ya Pak? Penyelenggaranya GKI Penginjil, Pak. Oh, Penginjil Sukabumi. Baik. Terima kasih, Pak. Mungkin bisa masuk warta, Pak. Jadi kalau bisa linknya sebelum hari Minggu. Iya. Kalau boleh, Pak David bisa dibantu untuk linknya. Seenggaknya hari Sabtu apa bisa diusahakan, Pak? Itu tolong dibilang titipan pesan dari GKI Cicurug. Kalau boleh, hari Sabtu pagi udah Pak, masuk. Aku udah sampaikan ke... Oke, nanti coba saya sampaikan juga ke Bu Korin atau yang lain. Baik, terima kasih Pak David untuk pengumumannya. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Pengumuman? Baik, kalau sudah tidak ada, terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Besok kita akan kembali bertemu di jam 7. Jam 7. Ya, Bu Esther, ada yang mau diumumkan? Enggak, Pak. Oh, oke. Besok kita akan bertemu lagi di jam 7, Bapak Ibu, jam 7 untuk besok yang pemimpinnya besok renungannya akan dibawakan oleh Penatua Eva Kristiani dengan tema berdoa bersama. Untuk besok Bapak Ibu, tanggal 18 Mei kita bertemu jam 7 malam di link yang sama. Begitu Bapak Ibu, terima kasih. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Terima malam. kasih Bu Esa. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Bu Esa.